Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Nofrius Hendar dengan NIM 24050741155 dari kelompok 4 yang mana berjudul rangkaian listrik seri dan paralel. Latar belakang. Energi listrik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk menyalakan peralatan elektronik. Dalam sistem kelistrikan, dikenal dua jenis rangkaian utama, yaitu seri dan paralel. Pemahaman tentang kedua jenis rangkaian ini penting karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dalam distribusi arus dan tegangan. Dan selanjutnya yaitu dari tujuan praktikum ini, yang mana tujuan praktikum ini adalah untuk memahami perbedaan antara rangkaian listrik seri dan paralel, serta mengetahui pengaruh susunan rangkaian terhadap kuat arus, tegangan, dan hambatan listrik, membuat model rangkaian seri dan paralel menggunakan lampu, resistor, saklar, dan sumber tegangan, dan juga mengukur tegangan dalam arus listrik dalam setiap konfigurasi dan menjelaskan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Nah, yang mana dasar teori yang saya ambil yaitu rangkaian listrik sederhana terdiri dari dua jenis utama, yang mana yaitu seri dan paralel. Nah, rangkaian seri yaitu menyusun semua komponen dalam satu jalur sehingga arus yang mengalir dalam setiap komponen itu memiliki hambatannya masing-masing. Lalu yang selanjutnya yaitu dengan rangkaian paralel, yaitu menyusun komponen dalam setiap cabang terpisah sehingga tegangan pada setiap cabang sama, tetapi arus terbagi tergantung hambatannya masing-masing. Dan dalam dasar teori ini terdapat tiga besaran utama yang dibahas, yaitu arus listrik dengan simbol I, aliran muatan listrik dengan satuan ampere, dengan yang kedua yaitu tegangan listrik, yaitu dorongan listrik antar dua titik dengan satuan volt. Yang ketiga ada hambatan listrik, yaitu menahan aliran arus dalam rangkaian dengan satuan ohm. Nah, terdapat dua hukum penting yang digunakan dalam analisis rangkaian ini. Yang pertama hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R, yang menjelaskan hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan. Yang kedua ada hukum Kirchhoff, yaitu hukum pertama dengan arus, jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar dari titik cabang. Yang kedua yaitu hukum dua tegangan, yaitu jumlah aljabar dengan dalam satuan loop tertutup. Nah, selanjutnya terdapat alat dan bahan sesuai pada tabel yang saya tampilkan pada layar ini. Terdapat kurang lebih ada 16 alat dan bahan dengan jumlah dan fungsinya. Dan alat bahan yang saya gunakan yang pertama yaitu menggunakan lampu dengan besaran 2,5 volt dengan menggunakan dua resistor pilihan, yaitu resistor 10 dan 20 ohm, dan menggunakan alat ukur voltmeter dan menggunakan switch kabel dengan menggunakan dua variabel baterai dalam kelompok kami, yaitu baterai 3 volt dengan 9 volt dan dudukan baterai. Juga ada voltmeter yang berfungsi untuk mengetahui jumlah arus yang masuk dan jumlah arus keluar. Ketiga ada dudukan lampu. Yang selanjutnya yaitu ada papan sebagai alas dari praktikum rangkaian ini. Lalu yang terakhir adalah tembak. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langkah kerja secara ringkasnya yaitu yang pertama, menyiapkan alat dan bahan seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu yang kedua ada rangkaian seri dengan cara yaitu sambungan baterai, saklar, dan dua buah lampu secara berurutan dalam satu jalur tertutup. Juga pastikan sambungan aman dan rapat. Yang ketiga yaitu ada pengujian rangkaian seri, yaitu dengan menyalakan saklar, amati lampu, dan mencatat hasil pengamatannya. Lalu yang selanjutnya ada rangkaian paralel dengan sambungan baterai kedua cabang paralel tersebut dengan masing-masing berisi satu lampu bohlam. Lalu pasangan saklar untuk mengatur aliran arus. Lalu cara pengujiannya dengan yaitu mengaktifkan saklar, amati lampu pada tiap cabang, lalu catat hasil pengamatan dan bandingkan dengan rangkaian seri. Dan untuk selanjutnya yaitu analisis yang saya ambil yaitu terdapat 5 variabel. Dengan variabel yang pertama yaitu dengan daya 9 volt 2 seri, yang kedua ada daya 9 volt 2 paralel, yang ketiga ada daya 9 volt 3 seri, yang keempat ada daya
9 volt 3 paralel, yang kelima ada daya 9 volt 4 seri. Nah, untuk analisis yang pertama pada variabel pertama yaitu daya pada 9 volt 2 seri dengan V lampu total, yaitu karena di kelompok kami menggunakan output lampu dengan besaran 2,5 volt, dan di sini saya menggunakan dua lampu dengan jumlah total 5 volt. Lalu ada V sumber, yaitu kita menggunakan baterai 9 volt. Lalu ada V kelebihan, yaitu dari sumber dikurangi output lampu dengan 4 volt. Lalu ada arus lampu, yaitu P per V sama dengan 0,5 dibagi 2,5 sama dengan 0,2 ampere. Lalu ada R lampu, yaitu V per I sama dengan 2,5 dibagi 0,2 dengan 12,5 ohm. Lalu ada R total lampu, yaitu 12,5 ditambah 12,5 dengan total jumlah 25 ohm. Lalu ada I aktual dengan V sumber dibagi R total lampu, yaitu 9 dibagi 25 sama dengan 0,36. Lalu ada P total aktual, yaitu V sumber dikali I aktual dengan 9 dikali 0,36 sama dengan 3,24 watt. Yang mana hasil akhir ini menunjukkan bahwa lampu kelebihan daya lebih dari 3 kali lipat dan kemungkinan cepat putus atau rusak. Lalu di variabel kedua, yaitu ada daya pada 9 volt dengan 2 paralel dengan hasil akhir P total, yaitu V sumber dikali I total dengan 9 dikali 1,44 sama dengan 12,96 watt, dengan hasil praktikum, yaitu hasil dari variabel ini yaitu lampu langsung putus atau meledak. Lalu di variabel ketiga dengan daya pada 9 volt 3 seri, yang mana dengan P total aktual yaitu V sumber dikali I aktual sama dengan 9 dikali 0,24 sama dengan 2,16 watt, yang mana hasil akhir ini menunjukkan bahwa lampu sedikit lebih terang namun memiliki resiko panas dan umur lampu berkurang. Lalu di variabel keempat yaitu daya pada 9 volt 3 paralel dengan hasil akhir V sumber dikali I aktual dengan 9 dikali 2,16 sama dengan 19,44 watt, yang mana hasil akhir ini menunjukkan bahwa lampu langsung putus atau overkill parah atau overheat. Lalu dengan variabel akhir ini dengan daya pada 9 volt 4 seri, yang mana P total aktual sama dengan V sumber dikali I aktual, yang mana hasil ini menunjukkan 1,62 watt. Hasil ini menunjukkan bahwa lampu lebih redup dan umurnya pendek. Nah, dengan analisis penghitungan yang saya ambil dari 5 variabel ini, tentunya dari kelima variabel ini tidak menunjukkan bahwa lampu atau output dari lampu itu menyala, karena hasil penelitian dengan kami ringkas, yaitu dengan hasil ini bahwa di variabel pertama sampai kelima, yang pertama daya pada 9 volt 2 seri, hasil akhirnya yaitu lampu kelebihan daya 3 kali lipat, kemungkinan lebih cepat putus. Lalu variabel kedua yaitu lampu langsung putus atau meledak. Di variabel ketiga yaitu lampu sedikit lebih terang namun risiko panas dan umur lampu berkurang. Di variabel keempat yaitu lampu langsung putus atau overkill parah. Yang kelima, lampu lebih redup dan umurnya pendek. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menampilkan video, yang mana video ini menunjukkan hasil dari praktikum alat dan bendanya. Namun untuk video ini tidak menunjukkan pengujiannya, karena dari 5 variabel yang saya dapatkan ini hasilnya atau outputnya itu dapat meledak seperti itu. Terima kasih. Ditutup dengan kesimpulan pada praktikum ini, itu menunjukkan perbedaan antara rangkaian seri dan paralel serta menerapkan hukum Ohm dan Kirchhoff. Kita dapat mempelajari bahwa arus pada rangkaian seri dan paralel komponen seperti resistor, baterai, dan output juga dikenali fungsinya. Mungkin cukup sekian dari saya. Sebelum saya tutup juga, saya akan menampilkan sebuah video.
mana video ini akan menjelaskan alat dan benda dan bentukan dari praktikum yang saya buat. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.